Exposure, Anda sedang menyaksikan Expose, tayangan infotainment yang menyajikan fakta dari kehidupan selebritas. Exposure, pekan ini beragam peristiwa terjadi di kehidupan selebritas. Mulai dari yang menguras air mata sampai penuh tawa. Nah, kalau kisruh antara Ruben Onsu dan Sarwenda masuk kategori mana ya? Jadi begini Exposure. Setelah resmi bercerai pada September 2024, hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda ternyata kerap memanas. Salah satunya karena Ruben Onsu menghentikan nafkah untuk kedua anak dari pernikahannya dengan Sarwenda. Ternyata aksi Ruben ini karena kecewa dipersulit untuk bertemu dengan dua anak perempuannya ini. Ruben Onsu melalui Minola Sembayang, kuasa hukumnya akhirnya angkat suara yang kemudian direspon oleh kuasa hukum Sarwenda. Saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta, kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Dan kami tidak, ini hal yang saya cuma gini, saya ini ayahnya udah selesai gitu ya. Jadi kalau dibahas tentang nafkah lagi nih, kalau baru cari nafkah 6 bulan ya, kemarin-kemarin ketika jadi peringatan ke jadi payah keringat saya capek pun kemana semua gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan lagi ke saya yang membesarkan. Sudah pasti kalau dibilang bisa, kalau memang dibilang tidak bisa. Tetapi untuk datang ke sana juga ya silakan, nggak pernah ditutup. Misalnya RO datang terus ditutup, nggak ada anaknya, padahal anaknya ada di dalam. Itu juga nggak pernah dilakukan sama klien kami. Dan klien kami juga dibilang jangan menjauhkan anak dari bapak, tidak menjauhkan. Bahkan di depan saya pun ya anaknya selalu ditanyakan gitu, bapaknya seperti ini. Bapaknya setiap hari ada di TV kok, bangga kok anaknya punya bapak seperti itu di TV, ya kan? Sebenarnya sedih banget sih ya, dua orang yang pernah saling mencintai, kemudian malah terlibat dalam konflik. Dan lagi-lagi anak-anaknya yang menjadi korban. Bertrand Peto, anak sulung Ruben dan Sarwenda, sebenarnya juga merasakan kesedihan lantaran kedua orang tuanya malah terlibat konflik. Dalam postingan di akun media sosialnya, Bertrand Peto, anak sulung Ruben dan Sarwenda, sebenarnya juga merasakan kesedihan lantaran kedua orang tuanya malah terlibat konflik. Dalam postingan di akun media sosialnya, Bertrand kerap merasa sedih lantaran orang tua yang tidak dekat dengan Ruben malah ikut menjelek-jelekan ayahandanya. Bertrand yang juga dikenal sebagai penyanyi ini akhirnya juga ikut angkat bicara. Dan juga aku sekarang lagi sama ayah, aku cuma bilang, kan sekarang permasalahan juga tentang masalah rumah kan, gitu. Aku bilang sebagai anak cowoknya bunda, aku cuma sampaikan untuk hai, untuk sebagai anak cowok. Ya mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya bunda, aku sebagai anak cowoknya bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat bunda, bikin rumah untuk bunda biar bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat bunda dan juga biar bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu. Karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu. Aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Kisruh antara Ruben Onsu dan Sarwenda membuat netizen terbelah. Penilaian negatif kemudian dialamatkan pada Sarwenda lantaran beredar pernyataannya yang dinilai kasar pada Ruben Onsu. Sadar akan hal ini, Sarwenda akhirnya muncul ke publik dan meminta maaf. Halo semuanya, saya Sarwenda Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal.
Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Sebagai seorang ibu, saya berjanji akan terus berusaha menjadi ibu yang melindungi, merawat, dan mengutamakan kebahagiaan dan masa depan mereka. Kepada keluarga besar saya yang juga turut merasakan ketidaknyamanan, beban pikiran, karena hal ini saya juga memohon maaf. Terima kasih telah menaruh pengertian, perhatian, dan kekuatan bagi saya. Kepada para penggemar saya yang selama ini tulus dan terus mendukung saya, karena kalian, saya tidak pernah merasa sendirian. Besar rasa terima kasih saya ke kalian. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi selain ucapan terima kasih yang tulus ini. Temani saya terus ya dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik.